Hai, nama saya Dewi Kau. Welcome to the first Acne Freedom Class. Nah, jadi intention saya adalah untuk membuat video-video ini yang akan selanjutnya juga there will be some series adalah to share selama ini knowledge dan know-how yang sudah saya alamin sepanjang adanya Skin Dewi ini, dan kita sering sekali banyak banget konsultasi sama orang, dan saya sudah melihat berbagai macam tipe jerawat dan different root causes juga. So seperti video intro yang sebelumnya, jadi kunci dari pertama adalah mengetahui akar masalahnya dibandingkan daripada langsung nyari produknya apa. Nah, jadi di video-video seri selanjutnya saya akan membahas akar-akar masalah mulai dari segi mindset, pikiran, dan psikologisnya, lalu juga dari segi internal, apakah ada masalah-masalah di dalam tubuh seperti your gut, your hormones, atau apa. Lalu kebiasaan dan produk itu ada di modul ketiga. Itu lebih ke mengenal kulit kita tuh sebenarnya apa sih, is it oily, is it dry, kalau misal kondisinya begini harusnya pakai produknya seperti apa, tahu dari mana cara pakai produk pertama yang mana, layeringnya yang kedua tuh yang mana. You know, a lot of people ask us those kinds of questions. Dan yang terakhir adalah tipe-tipe baru atau tips dari tipe-tipe jerawat yang ada. Nah, kita juga akan bahas nanti sedikit tentang facial mapping, tapi secara garis besar doang. Misalkan ya, kalau jerawat di sini artinya tuh apa sih, kalau situ artinya apa sih. So we'll discuss more about that. Jadi sekarang saya akan mulai dari the first step atau the first modulnya, which is something to do with psychology. Nah, awalnya saya juga belum kepikiran bahwa ternyata emosi kita atau pikiran kita itu bisa nyambung juga dengan let's say jerawat gitu atau problem kulit lainnya. Sampai saya sendiri punya pengalaman yang saya ngalamin sendiri, baru tahu ternyata how profound atau seberapa luar biasanya otak kita itu sebenarnya. Nah, jadi a little bit of story. Mungkin teman-teman juga sudah melihat di Instagram saya sempat tahun 2018 kalau nggak salah itu mulai jerawatan. Nah, awal mula di dagu, terus nggak lama kemudian itu sempat tumbuh juga di daerah pipi dan kebanyakan di daerah jidat gitu. Nah, at that time dia kayak on and off ya, jadi kayak datang banyak, tahu-tahu banyak banget, terus tahu-tahu dia kayak membaik lagi, terus tahu-tahu nanti datang banyak lagi, terus agak membaik, tapi nggak pernah bener-bener hilang sembuh tuntas gitu, kayak ada lagi. Nah, itu berjalan terus sampai sepanjang 1 tahun. Sampai akhir tahun saya baru sampai udah bingung sendiri, ini kenapa ya kok mukanya jerawatan nggak selesai, padahal saya sudah berusaha untuk melakukan apa yang bisa dilakukan lah gitu, kayak dari pola makan apa segala macam sudah saya lakukan juga. Nah, ternyata sampai satu saat Desemberan gitu deh kira-kira, saya baru menyadari sesuatu. Jadi saat itu lagi, kalau nggak salah lagi nonton bioskop, sambil nonton tangannya tuh kayak tahu-tahu lagi korek-korekin jerawat gitu, kayak pencet-pencetin korek-korekin jerawat. Pas keluar bioskop ngaca kaget, hah kok mukanya merah-merah semua penuh dengan luka darah apa gitu, karena aku korek-korekin gitu. Jadi tuh di bawah alam sadarku tuh seperti seakan-akan mau cari jerawat gitu, terus tangan mulai nyari. Yang namanya kulit kan pasti nggak mungkin semua 100% rata ya, pasti adalah titik-titik mungkin komedo atau apa, dan di saat ketemu tuh langsung wah ini jerawat, ini harus dipencet gitu, padahal mungkin komedo doang atau apa, I don't know. Jadi dipencet lah pakai jarinya. Akhirnya setelah satu, oh nggak mungkin cuma satu, pasti ada lagi, cari lagi sebelah, oh ya bener aja ternyata ada. Yang namanya balik lagi kan permukaan kulit kita pasti nggak 100% mulus ya, pasti ada aja kalau mau dicari gitu. Padahal kalau dilihat secara misalnya ngaca gitu not really a big deal, maksudnya paling ada titik-titik atau gimana, tapi karena dicari jadi makin banyak, dan bener aja semakin dicari semakin banyak, akhirnya bentol di mana-mana, dan aku paksain pencet, padahal pencet pun nggak keluar apa-apa, cuman dipaksain akhirnya luka, lecet. Begitu ngaca kaget, ini kenapa nih kok mukanya kayak gini lagi. Nah, siklus ini tuh terulang-ulang terus sampai cukup lama lah, jadi sepanjang tahun ini tuh siklus ini terulang-ulang terus sampai akhirnya pas bulan Desember kayak aku baru nyadar, kenapa ya kok setiap kali udah mau sembuh kan makin lama kan makin kering nih, udah kering terus kayak udah seneng, udah mau sembuh gitu, udah seneng ngaca gitu, terus tapi nggak lama kemudian, berapa hari kemudian seakan-akan nggak boleh sembuh, keluar lagi banyak gitu. Aku sampai sempet down dan mikirin banget, ini kenapa ya kok seakan-akan aku tidak mengasih diriku untuk sembuh gitu.
Nah, awal mulai dari situ. Terus aku mulai perhatikan gerak-gerikku. Jadi kayak misalkan udah mau sembuh, kok malah dikorekin, kok malah dikopekin, akhirnya luka lagi, berdarah lagi atau apa. Dan kadang tuh malahan impact dari luka yang dipencetannya itu jauh lebih parah daripada jerawatnya sendiri gitu loh maksudnya. Nah, dan juga tentunya setelah satu jerawat kecil mungkin komedo dipencet, akhirnya jadi radang, akhirnya jadi jerawat gede beneran gitu kan. Nah, gitulah pokoknya siklusnya. Sampai akhirnya satu hari aku lagi mendengar audio videonya gitu Marisa Peer, dia menjelaskan sesuatu tentang self sabotage segala macam. Terus aku mulai berpikir dan mulai mengerti. Jadi saat itu aku tuh lagi going through the stage of unworthiness atau imposter syndrome gitu. Jadi kayak berasa, aduh, gue tuh siapa sih, sosokan buka brand skincare, sosokan bikin produk, aduh mau ngajarin orang acne freedom gitu. Dan jadi tuh kayak ada rasa, aduh emangnya gue tuh siapa sih gitu, kayak ada feeling kayak gitu. Nah itu membuat aku tuh jadi berasa makin tidak pede dan makin tidak mau tampil. Semakin kita berasa begitu, semakin badan kita tuh pintar banget. Dia tahu, oh kamu nggak mau tampil, oh kamu nggak mau ini ya, yaudah deh sini aku kasih kamu jerawat. Kalau dikasih kamu jerawat kan kamu jadi alasan nggak usah ketemu orang, nggak usah video shoot, nggak usah diwawancara mungkin atau apa, karena kan malu gitu kan. Siapapun juga pasti kan kalau lagi jerawatan malu, apalagi kalau sebagai brand founder skincare, ketemu orang jerawatan pasti kan diomongin, ini gimana nih jualan produk tapi sendirinya jerawatan gitu. So it started from that. Jadi kayak the awareness bahwa oh ternyata it's a psychological thing. Nah akhirnya aku pikir lagi, kenapa sih ya kayak begini. Nah ternyata itu nge-link ke anakku yang ekzimanya lagi flare up. Nah kalau anakku tuh ada ceritanya sendiri lagi ya. Jadi maybe it will not be in this video, tapi to summarize the story, dia itu membutuhkan ekzimanya saat itu karena dia berasa kalau misalkan dia lagi flare up, itu dia dapat mungkin special attention atau apa, dan juga pola asuhku juga mungkin ada yang salah. Mungkin di saat dia sehat dia tidak dapat perhatian, di saat dia sakit dia lebih dapat banyak perhatian, dan cara aku komunikasi juga salah. Misalkan, oh jangan makan ini, ntar jadi gatel loh, dan begitu gatel tuh kan udah dibilangin gatel, sekarang beneran gatel kan, ya siapa suruh tadi makan ini gitu. Jadi banyak hal negatif yang diomongin yang akhirnya jadi self-fulfilling prophecy juga untuk dia. Begitu saya ganti pola asuhku dan juga ganti cara komunikasi dengan anaknya juga akhirnya sembuh sendiri, membaik sendiri. Dan begitu pun juga begitu aku menyadari problemku tuh sebenarnya apa, kulitku juga akhirnya juga pelan-pelan sembuh sendiri gitu. And at that time, you know, aku tuh I don't even change my skincare. Jadi skincareku tuh nggak berubah sama sekali. I didn't even put on any produk apa yang berbeda. Hanya dengan mindset shifting itu, ini benar-benar mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah jadi ini yang aku mau sharing di modul ini. So kalau misalkan teman-teman mau follow along the class, this is what I want you to do. The first thing is, kita harus selalu mengobati penyebabnya, bukan gejalanya. This you have to keep in mind. Always find the root cause. Kadang the root cause-nya itu it's not something that kita kepikiran gitu. Apapun yang muncul di kulit kadang bukan karena hal yang di kulit, tapi karena sesuatu yang beyond that. Nah, apakah itu? Ya itu yang harus dicari. Jadinya memang kalau udah ngomongin psychology is not mungkin gak langsung black and white langsung kelihatan, tapi kalau kita mau take the time untuk benar-benar cari tahu dan spend the time to heal ourselves, sebenarnya kita sudah tahu jawabannya apa, cuma kita nggak mau mendengar. Kadang karena terlalu noisy dengan tiap hari banyak urusan, banyak kerjaan, banyak apa, dan kita tidak mau mendengar, tidak komunikasi dengan badan kita. Nah, jadi this is what I want you to do. Untuk sesi kali ini, kalau bisa siapin kertasnya dibikin 3 kolom. Nah, 3 kolomnya ini nanti aku kasih contoh ya slide-nya. Jadi di tengah adalah outcome atau result, ya. Lalu di kanan adalah purpose-nya atau why, dan sebelah kiri adalah action yang kita mau lakukan. Nah, kenapa saya mulai dengan ini? Karena I find that this tool ini bisa dipakai dalam kondisi apapun juga. Ini sangat membantu untuk ini otak kita jadi biar lebih jelas gitu. Outcome yang kita mau di tengah. Jadi apa sih goal-nya kita? Mungkin goalnya of course tentunya mau kulit yang bagus, nggak jerawatan, oke. Tapi mungkin selain dari itu, goalnya itu mungkin juga adalah mengetahui akar masalahnya.
Untuk kita mau mengetahui akar masalahnya, artinya kita harus berani mengaca dan melihat kekurangan-kekurangan kita, dan kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Seringkali tuh kita maunya yang gampangnya aja, mau shortcutnya aja, quick fixnya aja, tanpa willing to do the real work. Kenapa? Karena when you doing the real work, kita baru berasa, baru ngaca, baru tahu, oh aku banyak kekurangan ini, aku banyak kekurangan itu, yang tadinya tuh udah deh nggak mau dilihat, mendingan yang gampangnya aja gitu. Nah, jadi kalau memang kita mau cari akar dari masalahnya, kita nggak bisa kayak begitu. Kita harus berani mengaca dan melihat kondisi kita tuh sebenarnya seperti apa sih gitu. Dan itu kita harus bisa face it head on. Nah, jadi resultnya itu harus dibikin sejelas-jelas mungkin outcome yang kamu mau tuh apa. Lalu sebelah kolom kanan purpose dan why. Nah, ini harus diisi juga karena why-nya itu penting. Kalau why-nya itu nggak jelas, kita juga tidak punya motivasi untuk melakukannya. Ya, jadi why-nya itu juga diisi. Misalkan karena saya mau apa, atau pokoknya sedetail mungkin, sejelas mungkin, yang jadi di saat kamu melihat kertas ini, kamu bisa tempel mungkin di sebelah ranjang. Kamu setiap hari melihat kertas ini, kamu bisa ada motivasi bahwa oh aku harus melakukan ini karena begini gitu. Lalu yang ketiga adalah action. Action apa yang akan dilakukan? Nah, ini adalah janji-janji yang akan kita lakukan ke diri sendiri ya. Misalkan, oke, saya akan mengikuti tips-tips yang akan diberikan di kelas ini di sesi-sesi selanjutnya. Nanti kan akan ada banyak tips-tips lain yang mungkin bisa dicoba. Atau mungkin saya akan mau mengerjakan aktivitas-aktivitas yang disarankan di tutorial ini. Nanti mungkin ada journaling, ada apa, saya komit untuk melakukan itu semua. Jadi actionnya ini boleh diisi juga apa sih yang akan kita lakukan supaya komit dalam journey ini. Nah, lalu mungkin kalau misalkan teman-teman masih mengikuti video ini, bisa di pause dulu sambil dikerjakan dulu. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang human needs kita dan bagaimana ini mungkin bisa jadi salah satu pemikiran kenapa si jerawat ini atau problem itu datang. Nah, seperti saya udah jelasin dikit kan tadi tentang diri saya, tentang anak saya. Nanti saya akan jelasin lagi beberapa contoh yang mungkin bisa menjadi satu something for you to think about lah gitu. So okay, so thank you guys so much for watching. Please catch me in the next video. Dan kalau bisa tolong ikutin seri-seri ini karena ini akan sangat bermanfaat banget untuk teman-teman semua. Okay, thank you so much. Bye.